Jadi kita beramal buat aku, dia tahu. Dia mau berbuat tapi dia tahu. Itu arti yang dalam hadis tadi. Dia buat tapi dia tahu. Atau berilmu tapi tidak diamalkan dan digawikan. Sekarang kamu tahu tak? Kamu ngerti tak kepada Allah? Ya. Tahu dengan Allah tapi tidak kamu laksanakan. Itu besar-besar. Eja tahu tapi tidak tahu. Cuma itu. Jangan kita katakan mau itu dapat itu olehnya tidak gawinya sudah dosa besar ini ya. Jadi inilah yang mestinya sebagaimana akal itu dua pengerjaan, yakni ilmu dengan amal, dan amal itu dengan hati mengetahui, amal itu hati gawe tahu akan kebuktian, dan amal itu jalan yang menyampaikan kepada ilmu laduni. Tahu ilmu laduni, ilmu yang datang langsung daripada Allah SWT. Nah, ilmu laduni ini memang kita merasa betul-betul dulu kita tidak pernah tahu, dulu kita tidak pernah kita mengerti sama sekali. Apabila telah didatangkan oleh Allah itu sudah dari satu ilmu laduni, artinya langsung dari Allah Ta'ala. Nah ini artinya kita mengerti sama sekali. Jadi pada waktu itu kita belum dapat ilmu laduni itu tidak mengerti sama sekali apa yang disampaikan. Nah sekarang dapat dari ilmu laduni, nak ngerti sama sekali. Apa yang saya ceritakan kamu tengok. Nah itulah ilmu laduni yang masuk dari Allah SWT ya. Nah, itu. Jadi inilah yang maksudnya larangan niscaya itu niscaya tegahan dari Allah SWT, menganugerahi Allah SWT itu Allah pada hati hambanya yang diketahui, yang ditakuti akan Allah SWT dengan tiada mengaji, dengan tiada belajar kepada makhluk. Dan lagi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila bila ilmin warasallahu ilman malam yaram. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, barang siapa mengamalkan ia akan ilmunya yang diketahui, niscaya membutakai, ya diberi kebutakai oleh Allah Taala dengan ilmu yang tiada mengetahuinya, ya, yakni menganugerahi Allah Taala itu akan ilmu laduninya. Kalau namanya kita tuh hati dibutakan ini, diberikan pengetahuan atau ilmu tadi, betul-betul merasakan, betul-betul kita terbuka. Maka inilah satu, kalau dapatkan ilmu laduni itu satu, mempusakai betul-betul kita terpakai. Jadi tidak tahu dimanapun atau waktu kapanpun tetap kita tuh tidak lupa itu. Lupa tidak hati kita itu terjatuh kepada yang keburukan. Jadi ilmu laduni memang buka kan? Apa itu bukan? Hati senantiasa itu terus ingat terus. Dimanapun kamu, begawi apapun kamu tetap ingat dengan Allah. Apabila kamu sudah tahu ingat dengan Allah, maka selama-lamanya itulah hati bagian kita. Nah itu. Bukan diingat-ingatkan Allah, bukan. Dengan sendiri ingat sendiri. Dan ingatan kita itu ingatan Allah. Ya. Bukan kita mengingat kepada Allah,
Ingatan Allah itu sendirilah. Kita tidak pernah lupa-lupa. Dimanapun kamu, tatkala manapun kamu, tatkala kamu ingin berkata atau bercerita atau ngobrol, tetap ingat dengan Allah, tetap tahu dengan Allah. Nah, kalau kita tidak tahu, itu perlu dikatakan mustahil. Ya, mustahil tidak pernah menghubungi anak itu. Ya, jadi karena Allah Taala itu, jadi tahu ini adalah Allah sendiri, ya. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila bila ilmin marasallahu ilmu malam yalam. Barang siapa mengamalkan, ya, barang siapa mengamalkan ia akan ilmunya, barang yang diketahuinya, niscaya membesarkan ya ini dengan Allah Taala. Akan dia itu dengan ilmu yang tiada mengetahuinya, yakni menganugerahi Allah Taala itu akan ilmu laduni yang tiada susah dengan itu belajar. Nah, ini jadi mudah ngerti. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan ini, ya, untuk yang kepada Allah itu dari Allah. Ya, saya sampaikan ini bukan nanti dengan bertanggung saya sendiri, Allah itu langsung. Dan kamu juga mendengar, itu Allah yang mendengar, itu bukan kamu, bukan. Ada orang yang dapat ilmu laduni, terasa betul-betul kamu bukan yang mendapatkan dengan belajar itu ialah diajarkan oleh Allah, maka dia diberikan ilmu laduni, kamu mengerti itu ya Allah SWT itu sendiri. Nah, jadi bukan kita yang mengerti, bukan kita dapat, itu hanya Allah SWT memberikan satu anugerah. Ya. Jadi makanya ia dengan ilmu laduni yang tiada susah dengan belajar, mendapatkan dia dengan ilmu laduni. Ya. Jadi kita tidak susah belajar dan kita rajin kita belajar, maka itulah mendapatkan ilmu laduni. Jalan yang menyampaikan kepada Allah itu makrifat akan Allah Ta'ala, karena bahwasanya makrifat itu tiada hasilnya melainkan dengan ilmu laduni. Jadi namanya orang yang mendapat ilmu laduni, kalau kita yang dapatnya tidak dapat, ya, tidak dapat ada ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu laduni ini bermula makrifat itu, yaitu mengenalkan akan dirinya kepada hambanya. Jadi Tuhan itu betul-betul diolah hati, menunjukkan dirinya betul-betul kepada hambanya dengan sekira-kira yang dianugerahi akan Allah sementara itu, mereka itu daripada ilmu laduni. Jadi mengerti dia betul-betul kira itu. Sekarang kenapa saya tidak mudah umpamanya? Kalau tidak mudah kita bertanggung ibadah, kita periksa dulu hati kita itu betul-betul apa sudah bersih. Ya, itu diperiksa. Jangan mudah kita hatinya berkecil hati. Kenapa? Orang dapat cuma saya tidak. Nah, itu hati kita mengeluh. Ya. Nah, ini kalau kita mengeluh, hati kita berusaha kepada Allah, tidak mudah kita dapatkan. Nah, ilmu laduni ini sebenarnya memang gampang. Dia masuknya tidak lain dengan satu, yaitu kebersihan hati itu sendiri. Kalau kita sudah berikhlas dan bersih dengan sendirinya, ilmu laduni yang itu mudah. Ya. Sadar barang siapa mengenal akan Allah Taala, ya, niscaya mengenal ia akan diri. Tidak kembali
Hati hadis dulu lah. Mana arafana tahu bakot arafana. Siapa kenal diri pasti kenal Tuhan. Yang mana ini diri yang mana yang disuruh perintah kenal ini? Ya. Bukan diri yang kasar ini. Ini bukan diri. Ini jasmani. Ya. Bukan ini nanti bersiapa kenal diri kenal Tuhan. Kan diri mati mudah. Yang bukan ini ya bercakap diri yang sebenarnya. Ya, kau tahu tak dirinya sebenarnya? Nah itu maksud. Karena diri yang itu berbeda maksud kamu. Kalau kamu cara paham sesuai kita tidak mudah ngerti karena memperhatikan jasad. Jasad ini ialah itu hawa nafsu. Nafsu daripada itu setan. Diri yang hidup. Tahu tak kamu diri yang hidup? Dia tidak tahu tak? Nah, yang inilah apabila kamu kenal diri, kamu kenal dengan Tuhan. Sekarang kamu tahu diri yang hidup ini. Yang hidup itu adalah Allah SWT. Nah, itulah dikatakan mengenal diri. Ya. Dan barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal kepada Tuhan. Nah, kalau kau tahu dengan diri yang sebenarnya, tahulah dengan Tuhan. Ya. Tahu apa nih? Ya. Kalau dengan pandangan tidak dipandang itu. Apa namanya nih? Dengan rasa, dengan zon. Ya. Dengan zon, baru kata, kamu sadar dulu dengan hatinya tiga. Nah, kalau kamu menghentikan betul hati kepada kaca terbuka ini, nah itu artinya mengenal musyahadah. Ya. Nah, kalau sudah musyahadah, tidak bisa lagi terpandang yang lain, tetap terpandang kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu, kita sekarang semua yang abu yang ada ini memang sengaja Tuhan jadikan. Sekarang batu, api, tanah, air, ya itu dijadikan supaya kita kenal. Jadi kalau kita terlihat kepada sesuatu, ya kita perhatian bukan sesuatu, no. Yang ngadukan itu, yang ngadukan itu tidak. Yang ini, yang senantiasa tiap hari. Di saat kamu jalan temu apa saja, itu Tuhan menunjukkan. Tetapi kalau tidak kita perhatikan, maka kita tidak mengerti. Kamu belum ketemu dengan Tuhan. Tidak bertemu. Padahal ialah galau yang nanti ceritakannya. Masih kita belum. Enggak lah. Tidak pernah namanya hati itu tidak melihat Tuhan terus, tidak pernah tidak ditutup hati itu dia terus terpandang. Nah, mata ini memandang suatu buatannya, benda-benda ini yang didatangkan oleh Allah. Nah, kita mau perhatikan itu perhatikan benda, bukan dijadikan benda. Jadi kita tidak mudah kita mendapatkannya. Jadi ilmu ladun ini main termasuknya yang dijalankan melihat kepada sesuatu, melihat tadi kepada Allah. Sesuatu kamu semua, tapi Allah tidak. Apa? Hati belum. Kita lawan yang kita lihat sesuatu, tapi hati yang menentukan itulah yang sebenarnya. Jadinya pengertian mana arafah tahu maka arafah ya. Jadi kita perhatikan siapa mengenal kepada diri, maka mengenal kepada diri yang hidup, bukan diri yang ini tadi. Diri yang jasad ini kalau tidak ada diri yang itu mana baca itu. Ya.
bukan memandangkan diri jasmani, diri yang sebenarnya, ya, diri yang dapat melibat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah jadi siapa mengenal akan Allah, niscaya mengenal akan dirinya, dan barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal kepada Tuhannya. Dan barang siapa mengenal ia akan Tuhannya, niscaya jahil akan dirinya. Berarti habis diri kamu. Kalau kamu tahu Tuhan, kamu mainnya jangan mengundang dan mengundang. Itu mencerita baik tahu. Tapi artinya tidak ngerti. Ya. Ini tadi maksudnya, apabila kau mengenal kepada Allah, maka ada habis diri. Habis diri itu artinya maksud jahil diri itu berarti habis. Maka tiap-tiap makrifat itu ialah takluk dengan mengenal diri. Ya, ialah makrifat itu takluk mengenal diri, dan mengenal diri itu takluk dengan mengenal Tuhan. Dan artinya mengenal Tuhan itu kalau ia dengan jahil diri akan dirinya. Arti maksudnya ini tadi jahil itu bodoh. Nah, dalam makna itu tidak adil. Kalau kamu betul-betul mengenal kepada Tuhan, diri kamu habis. Nah, mana satu prakteknya? Diri yang habis. Tidak bisa kita menghilangkan diri itu, tidak bisa. Nah, tetapi ya, yang dikatakan mengenal kepada Tuhan itu jahilah diri, bodohlah diri, dan mengertilah diri. Apa? Kalau kita berbicara, ini bicaranya Tuhan. Ya. Kalau kita melihat, inilah penglihatan Allah. Ya. Kalau kita artinya yang tidak betul-betul arti tidak ada, naik ke pengenalan Tuhan. Jadi percaya betul-betul yang maksud aku ini, apa yang terdapat pada diri kita ini, itu diri dia. Bahkan di dalam hadis yang Muslim mengatakan bahwa saya tidak nyata di sesuatu, tapi nyata di manusia. Manusia yang mana? Al-insan. Itu manusia. Bukan yang kita nunjuk pada diri kita. Mana manusia? Nah, ya, ada manusia dah. Nah, ya kita kan nanti manusia. Bukan rasio, bukan. Yang kita adu ini, kita jengok. Sekarang tadi katakan, apabila kamu mengenal Allah, maka habislah diri. Jahillah diri. Dari pengertian ini, supaya kita dapat rasakan betul-betul yang ngomong, yang berjaya Tuhan. Yang sekarang datang ngomong ini ialah manusia. Tetapi inilah dikatakan Tuhan yang aku dengan rasio. Jadi rasio dalam diri kita, jadi kita sendirilah yang tahu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita biasakan kalau kita memandang hati yang kepada Allah SWT, tidak terjengok dengan manusia dan tidak terjengok kita. Ini terus terang bahwasanya saya mengawasi, saya mengerjakan itu Tuhan sama sekali. Ya, bukan manusia, bukan. Nah itu. Jadi saya itu mengawasi kepada Allah, bukan mengawasi kepada manusia. Nah, ini. Ya, jadi kalau manusianya pun, ya itu adalah tidak terjahil diri tadi, tidak mengerti dengan diri jasmani, yang mengerti dengan diri yang sebenar-benar diri. Nah, ya. Jadi sebenar-benar diri itu seperti
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rafakum bi rabbihi a'rafakum bi nafsihi. Yang artinya terlebih mengenal daripada kamu itu akan Tuhan, itu terlebih mengenal ia akan dirinya, ya. Nah itu jadi mengenal kepada Tuhan itu atau mengenal kepada dirinya, berarti diri yang ada hati ini. Ini cerita bukan cerita jasad kita nih. Bukan diri yang sebenarnya mana? Itu diri yang hidup. Yang ngerasakan apa? Itu yang mana? Diri yang sebenarnya itu. Apa kita tak ngerasakan itu? Bukan kita merasakan itu. Nah, diri kita tak ngerti. Yang ada diri yang sebenarnya. Ya. Jadi karena itu bukan kita membolak-balik, kita tidak tahu Tuhan itu karena kita belum mengenal diri. Dan ma'rifat Allah Ta'ala itu menyampaikan dia kepada kacau. Ma'rifat Allah itu berarti mengenal itu kepada kacau, artinya terbukalah diri padanya itu segala hakikat ayat, segala hakikat sesuatu menyampaikannya kepada panaum pada diri Allah SWT. Nah, jadi namanya yang kita pada mana-mana ini namanya sesuatu. Tapi jalankan sesuatu inilah. Ada sesuatu ini datang dari mana? Itu bagaimana biasanya membuat tukangnya manusia, ya. Maka di sini tetap banyak kita oleh karena manusia ini baca buat rumah, baca bangun, itu memang dia tentu. Tetapi kita arti betul-betul bahwa tidak ada arti pandangan ini, maka langsung kita kepada Allah. Karena memang muanya Allah, bahannya siapa datang dari Allah, ya, yang melinya kita kalau meli dari Tuhan buat dewi, tidak melita. Tapi kita biasa meli. Maka inilah kita memandang kebiasaan seperti ini. Maka kadang-kadang mengeluh, ngapain aku tidak mendapat? Kamu itu salah berpikir, salah penglihatan. Ini saya maksudkannya kamu itu supaya kenal diri yang mana. Kamu nengok diri jasmani. Nah, saya sebutkan tadi jasmani adalah sebagaimana hawa nafsu, ya, hawa nafsu bangsa setan. Itu tiap hari kita pandang. Perasaan kita itu benar baik, bukan tidak baik dan benar. Ya, jadi diri kita inilah itu cara berpikir. Kamu kan tidak mudah dapat, karena kamu dewa itu cara berpikir. Berarti bukannya kasar. Kasar itu dalam artinya terbalik. Hati melihat yang tidak ada, selalu ngawasi yang ada terus. Yang biasa naik motor, yang biasa naik mobil, biasa di berjalan, itu yang kamu awasi. Tapi yang jalan kamu ngerti tak? Yang jalankan, yang ngomongkan, yang mendengarkan itu adalah, itu tidak kamu perhatian itu. Ngawasi semua jasad yang kasar ini. Biarpun kau ngaji beratus tahun, tak akan dapat dah. Tak akan dapat. Cuma dapat ngeluh. Cuma ngomong dapat dah. Ya, kita jangan macam itu. Sekarang putar hati. Jangan hati. Mana ngaji panah ini? Ngaji panah ini. Ngaji habis, cuma cerita baik kita ngaji habis. Masih baik kita itulah cerita kita dalam sehari-hari inilah.
Ya, pada Nabi, kamu Nabi tidak ketiga kita. Ini masih gawi kita masih banyak. Ya, tidak mudah. Ya. Kaca artinya terbuka daripada itu kepada hakikat. Hakikat arti sesuatu. Nah, jadi hakikat sesuatu inilah yang menyampaikan kepada Allah. Jadi sesuatu inilah yang nyampai kepada panau daripada Allah. Diri kita habis, diri kita tidak ada, inilah nyampe kepada Allah. Nah, jadi habis mengerti ini coba. Kita itu main dengan cara kita kasar-kasar. Di manalah hak kita dalam jasad kita? Tahu tak di mana hak kita? Ya. Nah, bukan hak kita kalau ngakui hak kita itu haknya itu. Jadi saya tanya ke mana hak yang buatan kita? Mana pangkat kita? Dekat kita. Ya. Masih ada, masih kuasa, masih pintar, ya. Hati masih ada. Yang inilah yang sulit hati untuk terbuka itu karena kita tidak merasakan di mana, merasakan aduh terus tang namanya kayak mulai berubah itu apa? Kalau mati, ya. Jadi berubah tadi supaya mati kita mati, ya. Nah ini makanya yang inilah yang artinya yang tidak disadari oleh Allah. Karena ini gali Tuhan galau. Makanya saya maksud tadi itu alhamdulillah tak hati alhamdulillah yang ada alhamdulillah. Tapi ucapnya tak hati alhamdulillah dekati. Kamu nuntut tak boleh dekati ucapan alhamdulillah. Ya. Nah. Merajuk tulang. Ya ampun. Atau jahat nasi pulau ya. Asal mula nasi kita jahat. Padahal Tuhan nunjuk sah. Itu dikata kasar ini. Dengan alhamdulillah katindah kasarnya sebenarnya. Ya, nah. Mana jalan nyampe kepada mana itu tidak melihat dia akan dirinya itu menyampaikan dirinya hanya dilihat oleh Allah Taala dua yang memandangkan akan dirinya. Nah, jadi Allah itu memandang nama tidak ada. Ya. Jadi maka di sini jadi kadang-kadang kita merasakan hendak ganti diri kita jangan ngajari Tuhan. Kita ngajari Tuhan. Nah, maka ini mudah-mudah dapat dari kita ngajari Tuhan. Padahal panak tadi. Nah, bukan mungkin ada. Jadi oleh karena kerasakanlah betul-betul bahwa yang sebenarnya dan hati manusia kita malam hari ini. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya. Nah. Apa dalam pemikiran kamu? Apa Tuhan itu? Ada kata jadi Tuhan mencari nageron. Ngapa? Tidak jadi ini roboh tidak roboh tak. Lain dulu dengan dia. Saya kata kita Tuhan sama sekali. Kira terima berita kamu. Aku ngatung kita Tuhan. Terima berita. Nah ini maksudnya. Ya. Nah macam di dalam kamu diam-diam baik. Ya. Kapan kamu terima roba di perangi-perangi kamu itu. Jadi Tuhan jangan melawan bukan itu saya maksudkan. Ya. Karena saya mengenal kepada Tuhan. Dekati lain yang ada itu hanya Allah. Yang ada. Aku dekati manusia itu ada Tuhan ya. Pandanganku, perasaanku, dan tahu kamu. Nah, ini sebenarnya tidak sampai saya tidak ceritakan bahwa kamu Tuhan tidak pernah
Tapi aku dewe yang mengaku diriku bahwa kamu sekalian aku melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan. Bukan melihat manusia. Dekati manusia. Nah, mana tanggapan kamu? Ya. Minum. Panas sih panas tak. Ini saya maksudkan ini bahwa betul-betul kamu nak mengetahui diri kamu dekati. Diri yang ngomong Tuhan, yang dengar Tuhan. Aduh, hati manusia tak ngomong Tuhan dengar Tuhan. Ini waktu berlaku. Ya. Bukan aku dibangun dengan Tuhan yang hebat, tidak. Ya. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul saya rasakan macam itu. Setiap waktu, setiap yang ada, siang nyata dengan Tuhan ujungnya Allah.